Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah, saya Azizah Arumahira, NPM 2004010006, akan mempresentasikan tentang kurikulum dan pola perkembangan ilmu pengetahuan pada masa klasik zaman keemasan. Nah, mungkin langsung saja sebelum kita membahas jauh tentang kurikulum pendidikan Islam, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui apa istilah dari kurikulum itu sendiri ya teman-teman. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin curriculum yang berarti pelajaran. Nah, secara etimologi kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani loh teman-teman, yaitu kurir yang artinya pelari dan curere yang berarti jarak yang ditempuh oleh pelari. Nah, istilah ini pada mulanya digunakan dalam dunia olahraga yang berarti suatu jarak yang ditempuh. Nah, berdasarkan pengertian ini, dalam konteksnya dengan dunia pendidikan itu memberikan pengertian bahwa suatu lingkaran pengajaran di mana guru dan murid terlibat di dalamnya. Nah, pada saat itu kurikulum diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mendapatkan ijazah. Masuk pembahasan yang kedua, yaitu kurikulum pendidikan Islam sebelum berdirinya madrasah. Nah, kurikulum pendidikan Islam itu sebenarnya sudah ada sebelum berdiri madrasah ataupun sekolah formal loh teman-teman. Nah, kelembagaan pendidikan pada masa ini berada di luar pengaruh penguasa, sehingga operasionalnya itu lebih mandiri tanpa ada pesan-pesan politik kenegaraan yang menghambat dinamika ilmiah. Kemudian para ahli itu membedakan atau membagi kurikulum pada saat itu menjadi dua kategori nih. Kira-kira apa saja? Nah, yaitu kurikulum pendidikan rendah dan kurikulum pendidikan tinggi. Yang pertama, kurikulum pendidikan rendah. Kurikulum ini dibuat karena ada kesukaran ketika ingin membatasi mata pelajaran yang membentuk kurikulum untuk semua tingkatan pendidikan yang bermacam-macam. Nah, yang kedua yaitu kurikulum pendidikan tinggi. Kurikulum ini dibagi kepada dua jurusan, yaitu jurusan ilmu agama dan jurusan ilmu pengetahuan. Namun kedua ini sejalan dengan dua masa transisi penting dalam perkembangan pemikiran Islam. Nah, oke teman-teman, kira-kira lanjut nggak nih ya? Alangkah lebih baiknya kita lanjutkan untuk pembahasannya selanjutnya, yaitu madrasah pada masa klasik. Nah, ini akan sedikit berbeda dengan pembahasan sebelumnya ya, karena di pembahasan kali ini akan menjelaskan bahwasanya perkembangan di pendidikan Islam itu diklasifikasikan ke dalam 4 fase. Kira-kira apa aja nih teman-teman? Ya, yang pertama yaitu fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan ini berlangsung mulai awal pertumbuhan Islam hingga akhir Daulah Umayyah. Dilanjutkan untuk fase yang kedua, yaitu fase keemasan. Fase ini berlangsung sejak awal berdirinya Daulah Abbasiyah hingga kemunduran dan keruntuhan Baghdad. Pada fase ini pula, madrasah itu dijadikan sebagai sebuah terminologi lembaga pendidikan Islam yang mulai digunakan. Untuk fase yang selanjutnya nih teman-teman, yaitu fase kemunduran yang berlangsung sejak runtuhnya Baghdad sampai akhir kekuasaan Turki Utsmani. Dan yang terakhir yaitu fase pembaharuan dan rekonstruksi yang berlangsung sejak abad ke-19 atau kita tuh sering menyebutnya kemerdekaan negara-negara Islam. Nah, bagaimana nih teman-teman setelah mengetahui beberapa fase-fase dalam pembentukan kurikulum pada setiap zamannya? Jadi sedikit banyak mungkin teman-teman sudah paham ataupun sudah tahu gitu ya. Nah, barangkali nanti ada yang perlu didiskusikan atau ada pertanyaan mungkin bisa langsung disampaikan gitu ya. Oleh karena itu saya Azizah Arumahira mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak presentasi pada perkuliahan kali ini. Mungkin itu dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.